Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 7 atau pertemuan terakhir ini, kita bakal membahas tentang deadlock. Nah, sedikit gambaran apa itu deadlock. Mungkin kalian di teori udah mempelajarinya, cuman kita bakal membahas sedikit agar kalian lebih memahami ke penjelasan selanjutnya. Jadi deadlock itu simpelnya proses saling menunggu. Jadi karena saling menunggu proses itu, proses tidak dapat melanjutkan eksekusi gitu. Nah, kalian bisa baca sendiri nanti di Google Slide-nya. Kalian sekarang lanjut ke contoh deadlock-nya. Nah, ini ada 2 contoh. Ini dia yang barusan dijelaskan tadi. Proses 1 menunggu A, terus proses 2 menunggu B. Proses 1 juga menunggu B, dan proses 2 menunggu A. Gambarnya kayak gini lah. Jadi saling berputar, saling menunggu sehingga tidak dapat dieksekusi gitu. Nah, ini ada contoh deadlock yang terjadi di bagian memori. Proses 1 dia meminta 80 KB, proses 2 juga meminta memori 70 KB. Terus proses satunya meminta lagi 60 KB untuk melanjutkan, terus juga proses 2 juga meminta lagi 80 KB. Nah, terjadinya deadlock ini karena proses sumber daya atau resource kepada proses itu tuh nggak memberikan memori yang cukup, sehingga terjadilah deadlock. Nah, ini sudah jelaskan tadi nih. Nah, ini ada 4 kondisi, kalian bisa baca sendiri nanti. Ini bakal di-share. Langsung saja ke praktikumnya, kita bakal menggunakan bahasa Java. Jadi kalian bisa cek dulu JDK-nya udah terinstall apa belum. Cara ceknya kalau masuk aja perintah Java version. Di sini nah, ini saya menggunakan OpenJDK dengan versi 11. Kalau kalian belum, kalian bisa install dulu. Installnya mudah, kalian bisa masukkan perintah sudo apt get install jdk default. Kalau salah gini. Nah, kalau misalkan JDK ini ada banyak yang macamnya. Jadi kalian bisa tanyakan nanti atau kalian bisa searching sendiri terkait JDK penyesuaiannya. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, udah ada. Versinya macam-macam ya, penting dia ada. Kalian masuk ke super user. Terus kalian di sini bakal bikin folder mkdir pertemuan 7. Nah, kalian masukkan perintah ini karena saya sudah membuatnya di waktu mengajar kelas lain. Jadi saya nggak perlu masukkan perintah ini. Langsung masuk ke perintah cd pertemuan 7. Nah, di sini kita bakal membuat file. Jadi masuk aja ke membuat filenya ini perintah touch kan. Tapi sebetulnya touch ini cuman untuk membuat gitu. Setelah kita buat, kita masuk menggunakan nano. Sedangkan perintah nano ini 2 fungsi sekaligus, bisa membuat dan mengedit. Serta kok banyak hal lah kalau penggunaan nano. Jadi kita pakai nano aja ya langsung perintahnya. Nano get example Java. Nah, kita masukkan perintah itu nano get example.java. Nah, ini ada codingannya. Kalian bisa lihat codingannya di sini. Nah, di sini ada penjelasannya juga terkait codingnya. Kelas utama yang berisi 2 objek log mensimulasikan deadlock. 2 kelas teks 1 dan teks 2 masing-masing mencoba mengunci objek log dalam urutan yang berbeda. Jadi kita menggunakan 2 teks ya.
teks 1 dan teks 2, terus yang mengarah pada kondisi square white. Nah, teks 1 mengunci log 1 dan menunggu log 2, teks 2 mengunci log 2 dan menunggu log 1, sehingga mereka saling menunggu satu sama lain dan tidak bisa mengeksekusi secara langsung, begitulah. Karena nanti kita bakal membahas nih cara meminimalisir deadlock-nya. Nah, sekarang kalau buat codingan ini, terus kita masuk ke codingannya. Karena codingan, sebetulnya ada 2 codingan, tapi ini bakal jadi tugas karena dari Pak Apri juga. Nah, karena cuma 1 codingan, kakak bakal menjelaskan apa aja nih codingan-codingan ini. Yang pertama ini ada public class.example. Nah, kita bakal membuat class deadlock example. Pastikan nama deadlock example, class deadlock example ini sesuai dengan nama di sini, deadlock example ini. Jadi kalau misalkan kalian di sini pakai huruf kecil deadlocknya, di sini juga harus huruf kecil ya. Nah, private static final ini ada 2 kan. Nah, ini 2 lock yang digunakan sebagai kunci sinkronisasi. Ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, langsung masuk ke public static void ya. Orang Java mungkin udah familiar dengan ini. Ini ada penjelasan ini untuk membuat 2 thread yang akan menyebabkan deadlock. Nah, jadi tujuan kita ngoding ini hanya untuk latihan. Deadlock terjadi itu ya secara pure system gitu. Jadi bukan kita buat deadlocknya. Nah, tapi untuk memahaminya, kita buat codingannya, kita runningkan, kita perhatikan, kita simak seperti apa deadlock itu terjadi gitu. Nah ini ada thread. Nah, ini nih untuk membuat thread ya. Tergantung lah. Thread 1 untuk menjalankan teks 1, thread 2 untuk menjalankan teks 2 gitu. Nah, sedangkan yang thread 1 yang ini nih ya karena start ya, fungsinya untuk memulai eksekusi gitu. Nah, ini ada penjelasan lagi bagian static class nih. Teks pertama mencoba mengunci log kemudian log. Ya, ini kelas task 1 ya. Kita kan ada 2 task nih. Task. Nah, yang pertama ini untuk mencoba mengunci log 1 kemudian log 2. Sedangkan yang kedua ini untuk mencoba untuk mengunci log 2 kemudian log 1 ya. Jadi kayak yang task pertama untuk ya kalian paham lah. Jadi saling menunggu. Ini nunggu ini nunggu ini gitu. Jadilah deadlock. Nah, untuk merunningkannya, kalian masukkan perintah java deadlock. Java deadlock.java. Kalau berhasil dia tidak ada error, kalian bisa runningkan langsung menggunakan perintah java. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk ini untuk materi selanjutnya yaitu terkait deadlock menggunakan timeout, itu jadi tugas ya. Jadi kalian bakal bikin ini, kalian coding aja ini, kopas juga nggak apa-apa, nggak ada yang perlu dimodifikasi juga. Kalian cukup menjalankan, terus kalian bandingkan perbedaan antara deadlock biasa dan deadlock menggunakan timeout. Tugas bakal saya kasih waktu berapa, bagusnya berapa ya, seminggu atau 8 hari lah. Oke. Untuk tugas 6 itu sudah saya perpanjang ya, karena saya mengerti banyak yang masih di kampung, jaringan juga error, jadi masih bisa dimaafkan. Jadi kalian selesaikan, kalau nggak diselesaikan itu nggak bisa dimaafkan, oke? Dah, sekian materi pada
minggu ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.